Assalamualaikum dulur, kembali lagi di MLG Motovlog, satu-satunya motovlog yang Aremania banget. Nah, bagi yang menyimak channel saya itu sebenarnya ini adalah video lanjutan dan di hari yang sama dengan video yang kapan hari saya upload ya. Nah, isinya kali ini adalah Q&A, menjawab pertanyaan-pertanyaan dari netizen yang belum pernah saya jawab di video-video sebelumnya. Nah, bagi yang belum nonton vlog saya sebelumnya, itu sedikit saya jelaskan bahwa kali ini sebenarnya saya di Kepanjen, daerah setelahnya Wafa Husada. Itu kalau dari arah Malang ya, Wafa Husada Kepanjen itu masih lurus dan pertigaan belok kanan. Nah, sekarang saya di jalan tembusan yang itu. Nah, ceritanya kalau saya lagi jalan-jalan nih sama si Rizky yang Supra yang pakai Carson itu. Saya mau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari netizen, baik itu yang masuk ke DM IG saya ataupun yang sempat ditulis di kolom komentar dan mungkin saya nggak sempat bahas. Nah, kemarin itu ada yang DM saya lupa ya namanya, tapi ya udahlah. Intinya pertanyaannya itu kayak gini, abang kan motovlogger lama nih, tolong edukasi bikers atau masyarakat yang masih menggunakan hazard tidak pada tempatnya. Nah, pertanyaan ini sebenarnya ini bukan pertanyaan ya sebenarnya tadi, tapi udah sering banget sepertinya. Kalau nggak salah, saya juga agak lupa sih, saya udah sempat bahas ini atau belum, tapi nggak apa-apa saya bahas lagi ya, siapa tahu memang belum saya upload. Saya lupa sih, kalau nggak salah saya sudah pernah bikin videonya, tapi apakah jadi saya upload atau enggak itu saya juga lupa. Sedikit penjelasan ya, bahwa lampu hazard atau lampu emergency ya, tapi kita sering sebutnya itu lampu hazard. Lampu hazard itu lampu rating kanan sen atau lampu rating itu kanan kiri dua-duanya nyala bersamaan. Nah, kayak gini intinya. Nah, itu sebenarnya fungsinya bukan untuk iring-iringan atau kalian berada di persimpangan ingin lurus ke depan, itu bukan seperti itu fungsinya. Nah, tapi di masyarakat kita itu masih banyak banget yang menggunakan hazard ketika di persimpangan atau ketika sedang iring-iringan. Nah, sebenarnya saya pribadi nggak bisa menyalahkan mereka ya, karena mereka sendiri juga mungkin melakukan itu bukan atas dasar pengetahuan yang mereka miliki, tapi mereka meniru dari para pejabat-pejabat itu yang melakukan konvoy ketika dikawal terutama ya. Itu pasti banyak banget pejabat yang menyalakan hazard atau lampu emergency. Kemudian itu diterapkan atau dicontoh oleh masyarakat kita ketika melakukan konvoy atau touring bareng atau riding bareng teman-temannya gitu, untuk membedakan komunitas dengan pengguna jalan yang lainnya. Nah, padahal seharusnya kalau secara aturan itu harusnya peserta konvoy atau iring-iringan itu harusnya mempunyai tanda identitas tersendiri seperti baju. Kalau motor ya, kalau klub motor itu harusnya bisa pakai bendera, bisa bawa bendera. Jadi di bagian belakang motor atau bagian spion itu bisa kalian pasang bendera komunitas kalian, itu sebagai pengganti, sebagai petunjuk atau penunjuk yang tepat yang seharusnya. Atau kalau nggak pakai bendera, bisa kalian pakai vest yang hijau-hijau yang terang, jaket yang atau biasa kita sebut rompi yang udah terlihat lah ya, yang rompi polisi kita sering bilangnya itu rompi polisi. Nah,
bisa kalian pakai itu jadi sebagai penanda komunitas kalian. Selain vest, bisa kalian juga pakai jaket yang sudah dimodifikasi khusus, bukan dimodifikasi ya, tapi sudah kalian punya motif khusus gitu. Misal kayak si Rizky nih pakai jaket yang merah hitam. Nah, kalau semua pakai jaket yang sama gitu, komunitas yang sama pakai jaket yang sama, nah itu seharusnya jadi identitas komunitas kalian gitu. Atau juga pakai name tag yang di belakang. Kalau komunitas IEA atau RPAI itu kan di belakang, di punggungnya itu selalu ada tulisannya dari komunitas mana. Nah, untuk bikers juga bisa beli jaket yang ada rekatan seperti itu, jadi bisa ditempel dengan nama komunitas kalian. Jadi nggak lagi pakai hazard untuk konvoy atau untuk iring-iringan. Nah, balik lagi ke topik awal bahwa penggunaan hazard yang benar itu sebenarnya bukan untuk konvoy ataupun iring-iringan ataupun pertanda lurus ketika di persimpangan atau perempatan, bukan itu ya. Tapi fungsi utamanya adalah keadaan emergensi di mana ketika mobil atau motor itu mogok. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua selain mogok itu ketika kalian menemukan kondisi di depan kalian emergensi dan kemungkinan di belakang nggak bisa lihat ya apa yang terjadi di depan kalian ya. Misal di depan ada orang menyeberang atau ada kecelakaan. Nah, kalian setelah ngerem itu kalian nyalakan hazard. Nah, itu adalah penggunaan yang tepat gitu. Atau penggunaan hazard yang ketiga adalah fungsi sebenarnya itu ketika kalian berhenti di pinggir jalan, terutama ketika malam hari. Nah, itu takutnya nanti ada kendaraan yang kecepatan tinggi dan tidak melihat kalian. Ya, intinya itu ketika kalian berhenti di sebelah kiri atau di jalur lambat atau dimanapun, terutama mobil ya, kalau masuk tol dan kalian berhenti di bahu tol itu harus nyalakan tanda hazard atau tanda emergensi tersebut. Kalau motor, ketika kalian berhenti di tempat yang minim cahaya terutama, itu kalian nyalakan juga. Jadi poin yang ketiga ini masih berhubungan sama poin yang pertama tadi, ketika kendaraan kalian mengalami trouble atau mogok. Jadi meskipun sudah ditepikan, terutama kalau cahaya minim ya, kalian nyalakan. Nah, itu tadi fungsi utama hazard bagi yang belum tahu. Jika ada yang kurang dari penjelasan saya, boleh kalian tuliskan ya di kolom komentar, karena saya nggak bisa persis seperti apa yang tertera di undang-undang. Yang jelas fungsi utamanya itu. Nah, kalau ada yang kelewatan ya tolong kalian tulis saja di kolom komentar di bawah. Mari kita gunakan teknologi yang ada atau aksesoris yang ada, terutama di motor-motor baru ya, yang sekarang itu udah ada bawaan hazard, ada hazard bawaan dari pabriknya gitu. Tolong jangan dilakukan lagi kalau kalian melakukan hal yang salah gitu. Mari kita gunakan sesuai peruntukannya. Oke, karena videonya sudah cukup panjang ya kayaknya. Mungkin video kali ini cukup sampai di sini. Satu pertanyaan tapi jawabannya cukup panjang ya, intinya bisa kalian ambil sendiri lah. Saya bukannya bertele-tele tapi ingin menjelaskan sedetail mungkin gitu. Oke, cukup sekian dan saya tutup video kali ini. Nanti untuk pertanyaan selanjutnya mungkin sepisah aja supaya durasinya nggak kepanjangan.
Ya, intinya itu tadi, jangan gunakan ketika di persimpangan ataupun ketika kalian konvoy atau jalan biasa gitu. Nah, kalau seperti ini penggunaan hazard yang tepat. Kalau kalian sedang menepi di kondisi yang rame, nah itu boleh kalian pakai hazard. Nah, oke, sekian MLG Motovlog, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Aremania. Bye bye.